Beredar kabar di berbagai platform media sosial yang menyebutkan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri meninggal dunia. Sebelumnya turut beredar kabar bahwa Presiden kelima Republik Indonesia itu dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan. Menanggapi isu Megawati Soekarnoputri sakit hingga dikabarkan meninggal dunia, Budiman Sujatmiko membongkar dalang di balik isu yang menimpa Ketua Umum PDIP tersebut. Supaya umum juga bisa melihat kalau alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan terima kasih atas perhatiannya dan doanya. Beredar kabar di berbagai platform media sosial yang menyebutkan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri meninggal dunia. Sebelumnya turut beredar kabar bahwa Presiden kelima Republik Indonesia itu dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan. Hal itu salah satunya diungkapkan melalui postingan Twitter milik akun @Angeliana_Putri pada tanggal 9 September 2021. Anak durhaka nih, emaknya sakit dia kok nggak tahu, sibuk urusi #resim kemaruk sih. Kabar beredar Megawati dilarikan ke ICU RSPP Pertamina, Arya Bima mengaku belum tahu, tulis akun tersebut. Tak hanya itu, kabar beredarnya Megawati meninggal pun muncul melalui unggahan di Instagram milik akun @genosid.anon3 beberapa saat setelahnya. Dalam unggahannya, ia memosting foto duka atas meninggalnya Megawati memakai flyer PMI DKI Jakarta. Dilansir dari Trenggalekpedia.com, dari antara yang terbit pada Kamis 9 September 2021, disebutkan bahwa beredarnya kabar Megawati dibawa ke Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan adalah hoaks alias tidak benar. Selanjutnya dilansir dari postingan Instagram @pmi_DKI Jakarta yang diunggah pada Kamis 9 September 2021, sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. PMI DKI Jakarta mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak pernah membuat ucapan duka tersebut. Postingan klarifikasi DKI Jakarta atas flyer ucapan duka meninggalnya Megawati. Dengan ini, seluruh pengurus, staf, dan relawan PMI Provinsi DKI Jakarta menyatakan dengan tegas bahwa hal tersebut tidak benar, dan kami tidak pernah membuat atau memposting flyer tersebut, tulis akun @pmi_DKI Jakarta. Dari informasi yang berhasil dihimpun tersebut, maka beredarnya kabar yang menyebutkan Megawati Soekarnoputri tengah dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jakarta Selatan lalu kemudian meninggal dunia adalah salah atau hoaks. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan Megawati dalam keadaan sehat. Lewat keterangan tertulis, Hasto menyatakan atas tradisi hidup sehat jasmani dan rohani serta olah pikir dan olah rasa membuat dalam hal memori dan stamina tingkatan saya pun di bawah Ibu Mega. Jadi yang berulang kali melempar hoaks Ibu Mega sakit itu sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Bahwa kami segenap pengurus dan staf PMI Provinsi DKI Jakarta tidak pernah membuat, mendistribusikan, dan menyebarluaskan flyer ucapan duka cita yang bergambar mirip Ibu Megawati Soekarnoputri. Flyer ucapan duka cita dengan gambar mirip Ibu Megawati Soekarnoputri yang mengatasnamakan PMI Provinsi DKI Jakarta adalah berita bohong atau hoaks. PMI Provinsi DKI Jakarta sangat dirugikan atas tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut dan berjanji akan membawa kasus ini ke aparat penegak hukum. Sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, hoaks yang dimaksud di atas adalah hoaks dengan kategori disinformasi. Disinformasi merupakan informasi tidak benar yang sengaja direkayasa sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berita Megawati yang beredar telah dinyatakan berita bohong oleh Kominfo, seperti yang dapat dilihat dari website resminya Kominfo. Telah beredar postingan berantai di media sosial Facebook yang berisi informasi bahwa Megawati sekarang sedang dirawat di rumah sakit karena stroke. Mari kita doakan agar diberikan kesembuhan sehingga bisa membantu Bapak Jokowi di pertarungan mempertahankan kursi RI 1. Postingan tersebut diposting oleh akun Facebook bernama Abdul Jalil Fanawal Bako. Hasto Kristianto selaku Sekretaris Jenderal PDIP menepis kabar tersebut. Menurutnya Megawati dalam kondisi sehat. Hasto menceritakan kondisi kesehatan Megawati yang seolah tak pernah kelelahan meski berkeliling daerah bertemu dengan kader. Megawati dalam kondisi fit dan disiplin dalam berolahraga. Hasto Kristianto menyebut ada upaya untuk menyudutkan partainya atau Megawati secara pribadi dengan kabar bohong tersebut.
Sebelumnya, berita Megawati dirawat divalidkan oleh konsultan media dan politik Hersu Beno Arif yang mengungkapkan kondisi terkait Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dia mengaku menerima informasi bahwa Presiden kelima Indonesia tersebut saat ini tengah koma di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Hal tersebut disampaikan Hersu Beno Arif melalui unggahan video di kanal YouTube miliknya pada Kamis 9 September 2021. Seorang teman dokter itu bahkan sempat mengirim WhatsApp ke saya bahwa bunyinya begini, Megawati koma di ICU RSPP, valid 1000%. Katanya dikutip dari pikiranrakyat.com dari kanal YouTube Hersu Beno Point. Mendapatkan pesan dari teman yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan, Hersu Beno Arif merasa agak yakin, meski kabar tersebut masih harus diverifikasi. Nah, kalau ada seorang teman dokter yang mengirim berita semacam ini, saya jadi rada-rada yakin, walaupun tetap saja harus melakukan verifikasi, ujarnya. Selain itu, Hersu Beno Arif menyoroti bagaimana tidak kompaknya pernyataan yang disampaikan sejumlah petinggi PDIP. Sejumlah pengurus pusat PDIP membantah kabar tersebut, namun sebagian menolak memberikan komentar dan juga bahkan mengaku bingung. Dan mereka meminta untuk menanyakan langsung ke Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto, tuturnya. Menanggapi isu Megawati Soekarno Putri sakit hingga dikabarkan meninggal dunia, Budiman Sujatmiko membongkar dalang di balik isu yang menimpa Ketua Umum PDIP tersebut. Sakit merupakan peristiwa biologis. Isu sakit adalah peristiwa fisiko dan sosiologis. Jika yang diisukan sakit itu ketum partai pemenang pemilu, maka ia adalah peristiwa politis. Lalu apa tujuan politis mengisukan sakit Bu Mega yang sehat-sehat saja? Ketua Umum PDI Perjuangan menyatakan dirinya berada dalam kondisi sehat walafiat. Ia juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan doa kepadanya. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun dan terima kasih atas perhatiannya dan doanya, kata Megawati dalam acara pembukaan pendidikan kader Madya PDIP Jumat 10 September 2021. Megawati mengaku tidak habis pikir dengan kabar yang menyebut dirinya sedang dirawat karena sakit. Ia menuturkan bahwa ada seorang bekas menterinya yang menanyakan kabar dengan menunjukkan gambar seseorang yang tengah dirawat di rumah sakit kepada seorang sekretaris Megawati. Tadi pagi sampai ada gambar, ada dari salah seorang tadinya menteri saya, sampai menanyakan sama sekretaris saya, sampai mengatakan, jangan ditutup-tutupi, ini saya dapat gambar dari teman saya, kata Megawati menirukan ucapan mantan menteri itu. Saya bilang sama sekretaris saya, kamu nggak usah ngamuk-ngamuk lah, biarkan sajalah orang, sampai saya bilang kita ini kan ada yang punya, serahkan saja sama yang punya, ujar Megawati. Menurut Mega, bisa jadi para penyebar hoaks itu justru lupa bahwa mereka sendiri ada yang memiliki. Mega menuturkan, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto juga sempat mengaku jengkel dengan beredarnya informasi tidak benar tersebut. Saya bilang ya jangan jengkel, anggap sajalah yang namanya menunjukkan bahwa orang tentunya ada yang suka, ada yang tidak suka kepada kita, kata Presiden kelima RI tersebut. Sebelumnya beredar informasi yang menyebut Megawati tengah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Jakarta. PDIP melalui Hasto membantah informasi tersebut dan telah memberikan penjelasan bahwa Megawati berada dalam kondisi sehat. Supaya umum juga bisa melihat kalau alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan terima kasih atas perhatiannya dan doanya. Ya bagaimana ya, saya sendiri sampai berpikir kok ada saja ya orang. Tadi pagi saja sampai ada gambar, ada dari salah seorang tadinya menteri saya sampai menanyakan sama sekretaris saya, sampai mengatakan jangan ditutup-tutupi. Isu soal Bu Mega sakit bahkan katanya mau dilarikan ke Jepang, itu jelas sangat masif menyebar di grup WA. Dengan foto seorang perempuan terbaring dengan banyak alat bantu medis, semakin meyakinkan banyak orang bahwa itu memang benar terjadi. Hasto Kristianto sebagai sekjen yang memang rutin bertemu Bu Mega, sampai bingung ketika ditanya wartawan. Bagaimana bisa isu dan fitnah itu tersebar dan kemudian meyakinkan banyak orang, termasuk wartawan sampai mereka penasaran sekali dengan kondisi Bu Mega. Bahkan saat Hasto menjawab bahwa Bu Mega sehat dan terus memberikan arahan, sebagai ketua umum partai pun pernyataan Hasto tidak dapat diterima oleh sebagian orang, dianggap berbohong atau menutup-nutupi. Wajar kalau kemudian Hasto sangat jengkel dan marah dengan kondisi ini, karena Bu Mega sudah seperti orang tua semua kader.
Sempat ada dokter yang memberikan pernyataan bahwa informasi Bu Mega sedang dirawat dan kritis adalah valid 1000%. Bu Mega sendiri sebenarnya tidak mau merespon atau memberikan pernyataan apapun tentang fitnah ini. Karena bagi beliau fitnah sudah seperti sarapan pagi, terlalu banyak, terlalu sering dan biasa saja. Tapi karena Hasto memohon agar kali ini Bu Mega mau tampil, akhirnya kemarin siang kita bisa melihat Bu Mega sehat seperti biasa, membuka acara kaderisasi partai secara online. Dari kejadian ini saya melihat ada 2 poin penting tentang Bu Mega. Pertama, sikap sabar, ikhlas, dan soliditas yang beliau contohkan sangatlah sulit untuk kita laksanakan. PDI Perjuangan adalah partai pemenang pemilu, kadernya jadi presiden, banyak yang menjadi menteri, Puan jadi ketua DPR. Dengan kekuatan itu pasti mudah sekali bagi PDIP untuk menindak pembuat fitnah terhadap ketua umumnya. Tapi kekuasaan dan kekuatan itu sama sekali tidak digunakan. Prinsip Bu Mega, soliditas, sabar, dan ikhlas itu ada di dalam diri. Jadi bukan sesuatu yang mudah dijebol atau dihancurkan seperti tembok. Maka nilai-nilai itu harus selalu kita jaga untuk meyakinkan masyarakat agar tetap dalam satu langkah bersama PDIP. Jelas ini nggak mudah. Mereka mampu untuk bertindak, pelakunya sudah di depan mata. Tapi dibiarkan begitu saja karena dianggap itu tidak penting untuk disikapi. Kader diminta tetap fokus untuk membantu Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Saya yakin banyak yang tidak terima dengan ini, dengan ingin meresponnya. Tapi kemarahan para kader atau anak-anak Bu Mega ini tetap tidak bisa mereka salurkan, karena mereka jauh lebih taat pada instruksi Bu Mega, sehingga akhirnya terpaksa sabar menghadapi situasi seperti ini. Kedua, dari kejadian ini kita akhirnya tahu bahwa Bu Mega tetaplah orang yang paling berpengaruh di Indonesia saat ini. Ini menarik, di saat semua orang mabuk dengan jumlah followers dan hashtag, Bu Mega sendiri tidak punya akun media sosial seperti tokoh-tokoh yang lain. Setiap isu yang menimpa dirinya tak pernah dia klarifikasi, dibiarkan begitu saja, tapi tetap menjadi orang yang paling menarik perhatian hingga kini. Kalau orang lain atau ketua umum partai lain yang dikabarkan sakit, rasanya wartawan dan kita semua tak seheboh ini. Pun rasanya tak ada hoaks berlebihan sampai ada dokter memberikan kesaksian. Tapi untuk Bu Mega, isu ini sangat dahsyat dimanfaatkan banyak orang. Saya sendiri belum pernah bertemu Bu Mega secara langsung, tapi dari kasus ini merasa sangat terpukul dan sedih sekali. Entah karena apa. Namun setelah dipikir-pikir, nampaknya saya masih sangat berharap Bu Mega sehat minimal sampai 2025. Karena penentuan calon presiden yang akan diusung oleh semua partai akan sangat bergantung pada sikap Bu Mega. Saya sangat percaya Bu Mega dapat mencalonkan nama pengganti Jokowi yang sepadan dan berkualitas. Dan pernyataan Bu Mega yang paling saya ingat adalah soal jabatan yang hanya 5 tahun. Maka fokus pemilihan calon bukan pada kemenangan, tapi tanggung jawab pada masyarakat untuk menunjukkan yang paling berkualitas. Sehingga misalkan kalah, itu adalah pilihan rakyat dan selanjutnya biarkanlah waktu yang menjawab. Seperti Jakarta, Bu Mega tak gentar mencalonkan Ahok, meski banyak kadernya yang sudah menolak. Tapi sekarang terbukti, setelah Ahok kalah, kita bisa melihat Jakarta jadi amburadul nggak karuan. Begitu kuatnya peran dan daya tarik Bu Mega, dan itu semua nampaknya jarang kita sadari.